Para sahabat Pelan Pencapir, kali ini saya akan berbicara tentang pemberdayaan, sebuah konsep, sebuah kosakata yang sudah sangat lazim bagi masyarakat Indonesia, termasuk tentu dibicarakan, dipraktekkan oleh pemerintah, oleh organisasi masyarakat sipil, kemudian juga diajarkan di kampus, termasuk di kampus kami. Secara khusus, saya akan menyampaikan tutur secara kritis tentang 10 salah kaprah dan kontradiksi pemberdayaan yang selama ini diwacanakan, diomongkan, dan dipraktekkan di Indonesia. Dan saya ingin mengatakan, karena salah kaprah, karena kontradiksi, maka upaya memberdayakan itu bisa tergelincir justru menjadi memperdaya. Pemerdayaan, bukan pemberdayaan tapi pemerdayaan. Memperdaya, bukan memberdaya, tapi namanya memperdayai. Saksikan video ini secara tuntas. Saya sambil melihat kepean ini, satu lembar kepean. Saya ingat membuka kembali memori saya. Kira-kira ya tahun 90-an awal. Itu konsep pemberdayaan itu lahir di Indonesia, yang sebelumnya tidak ada. Dan itu barangkali ada beberapa buku, termasuk buku yang ditulis oleh Profesor Ginanjar Kartasasmita. Kalau tidak salah, beliau pada waktu itu kepala Bappenas. Kalau tidak salah ya, saya agak lupa. Kemudian juga pada tahun-tahun yang sama, awal tahun 90-an itu, ada buku yang disajikan oleh CSIS. Pemberdayaan apa gitu ya, konsep, teori, aplikasi atau apa gitu. Saya agak lupa, udah 30 tahun yang lalu ya. Dan saya juga sempat membaca buku-buku teks atau jurnal ya, tapi belakangan membacanya. Ya, sekitar tahun 2000 saya mulai membaca itu. Ada buku John Friedman, Empowerment, The Politics of Alternative Development. Empowerment ya, karena itu sebenarnya kan dihadirkan mulai dari orang-orang yang berpandangan kritis seperti Paulo Freire ya, yang sebenarnya banyak mengkritik developmentalisme, banyak mengkritik pembangunan gitu. Ada yang radikal, ada yang moderat ya. Kalau konsep alternative development itu lebih moderat, artinya pembangunan itu bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan gitu ya, dari atas ke bawah lalu ada tetesan ya, trickle down effect, tetapi harus membangkitkan entah komunitas, entah rakyat dengan konsep pemberdayaan atau empowerment itu. Dulu juga ada konsep-konsep seperti people ya, seperti people center development. Kalau nggak salah dari David Korten saya agak lupa gitu. Itu pandangan yang soft, artinya bukan melawan pembangunan, tetapi bagaimana membuat pembangunan itu bermakna untuk komunitas, untuk rakyat. Sama seperti konsep yang disampaikan oleh Amartya Sen tentang pembangunan itu adalah pembebasan. Dan tentu ini agen-agen pembangunan juga merespon pandangan-pandangan dari kaum radikal, kaum moderat itu. Bahkan lalu dijadikan proyek. Misalnya kemudian muncul
community based development misalnya, atau community driven development, itu kan sebenarnya pertama membuat refleksi atas kegagalan paradigma pertumbuhan pembangunan itu, ya, karena tentu ada yang tercecer, ada orang-orang yang terpinggirkan dari pertumbuhan. Kemudian yang kedua juga ini menghadirkan cara baru gitu. Jadi bukan kebendaan gitu ya, bukan semata-mata pertumbuhan, tapi ini ada terutama community ini yang belakangan saya jadi agak sensitif dengan community development gitu. Karena bisa jadi community development itu kan mungkin benar di Australia atau di Amerika, tapi tidak relevan bagi masyarakat yang berdesa di Asia. Jadi lalu community ini kan wujudnya itu dalam bentuk kelompok-kelompok masyarakat yang diciptakan, bukan memanfaatkan institusi lokal atau tradisi lokal yang sudah ada. Dan itu seperti Yujiro Hayami gitu ya. Jadi pembangunan desa itu sebaik mungkin untuk menuju kemandirian itu untuk memanfaatkan kelembagaan-kelembagaan lokal, bukan sebagai sesuatu yang baru gitu. Jadi artinya gagasan apapun itu kalau itu muncul dari entah itu orang yang kritis, yang alternatif, yang moderat, yang bahkan yang radikal, begitu ketemu teknokrat gitu, itu diambil tapi direkayasa, kemudian diteknikalisasi. Nah, seperti sekarang pemberdayaan yang kita bicarakan, ada sejumlah salah kaprah 10, salah kaprahnya 10. Yang pertama, salah dalam menerjemahkan, sehingga ini implikasinya salah makna. Konsep dasarnya adalah empowerment. Jadi power ya, bukan bukan energi gitu ya, tapi power. Memang ada ini, konsep power ini ada di fisika maupun di ilmu sosial, khususnya ilmu politik ya, ilmu sosial secara keseluruhan. Sama-sama punya konsep power. Fisika menerjemahkan, memahami power itu sebagai energi, sebagai daya, kayak listrik gitu ya. Misalnya ada Power Indonesia gitu. Itu artinya dulu saya bayangkan kalau itu kekuasaan gitu. Ternyata itu listrik gitu. Sama juga ada banyak studi yang berbicara tentang the politics of power gitu. Ternyata setelah saya lihat, ini power dalam pengertian daya atau listrik gitu. Jadi ini konsepsinya kayak listrik gitu ya. Berapa volt gitu, berapa megawatt gitu ya. Itu namanya daya atau energi. Kalau ilmu sosial, ilmu politik memahami, menerjemahkan power itu sebagai kekuasaan. Tentu kekuasaan itu tidak harus pada presiden, pada parlemen, atau pada istana gitu. Jadi setiap orang, setiap manusia itu kan punya kekuasaan. Dan hakikat manusia itu adalah punya hasrat untuk berkuasa. Setidak-tidaknya memperjuangkan kepentingannya, mempengaruhi orang lain. Karena kalau orang tidak punya kuasa, lalu disebut sebagai powerless. Istilahnya ya tidak berkuasa. Lalu datang ke Indonesia, empowerment itu bukan menggunakan ilmu sosial, ilmu politik, tapi pakai fisika. Padahal yang mau dituju itu kan manusia, institusi, masyarakat, desa, rakyat gitu. Jadi ini muncul pemberdayaan dengan konsep fisika itu. Dan dengan konsep fisika lalu kan maknanya jadi pemberdayaan, bukan pemberkuasaan. Nanti arahnya, maknanya dan tindakannya kan daya yang ditekankan, kayak listrik memberi volt gitu ya, memberi daya, memberi tenaga. Jadi bukan kuasa. Nah, ini memang pemahaman yang seperti ini kan mengasumsikan bahwa yang disebut powerless itu ya,
Itu artinya yang disebut rakyat, yang disebut masyarakat, yang disebut desa itu tidak punya kemampuan, nggak punya daya, nggak punya energi. Dengan kata lain, mereka itu goblok, bodoh, nggak punya keterampilan, nggak punya jahit menjahit gitu ya. Nah pertanyaannya, lalu sekolah selama ini untuk apa? Kalau orang masih berpikir tentang keterampilan, gunanya sekolah itu loh, baik sekolah di menengah maupun di yang sekolah di sarjana, kalau masih ditambahi dengan pemberdayaan. Jadi ya ini kan sebenarnya seharusnya sudah beyond itu soal keterampilan secara teknis, itu kan melekat di sekolahnya masing-masing. Ini pertama, salah kaprah pertama. Salah kaprah yang kedua, dan ini membutuhkan diskusi yang lebih serius sebenarnya. Pemberdayaan itu bisa menjadi janggal. Ini secara nalar jadi janggal. Kenapa pemberdayaan dibesarkan, dihadirkan, kita punya pemerintah? Lalu gunanya pemerintah itu apa? Kalau pemberdayaan dimunculkan, orang mengatakan orang mengatakan bahwa salah satu fungsi pemerintah itu pemberdayaan. Nanti dulu ini kita akan lihat. Kita akan lihat bahwa sebenarnya secara historis, secara sosiologis, bahkan secara politik ya, fungsi pemerintah itu proteksi dan distribusi, bukan pemberdayaan. Kalau pemberdayaan itu artinya berarti dua fungsi hakikat ini tidak jalan. Kemudian sisi yang kedua, banyak kalangan teman-teman yang kritis itu melihat bahwa masyarakat, entah masyarakat adat, masyarakat petani, nelayan, pokoknya rakyat jelata itu tidak berdaya ketika berhadapan dengan negara. Lalu langkah yang ditempuh adalah mengorganisir, memperjuangkan hak, memperjuangkan kepentingan. Ya, kepentingan itu hal yang biasa, tapi orang kan lalu melihat kepentingan itu dianggap sebagai perut. Ya, perut itu penting. Orang Jawa bilang kalau perutnya sudah terganggu ya sedumuk baduk senyari bumi, harus ditoi, harus dipertaruh dengan darah. Itu manusia begitu. Yang mau saya katakan, kalau ini dimaknai, kalau ada makna ya, bukan dimaknai. Kalau ada makna bahwa orang itu mengorganisir rakyat, ya, lalu memperjuangkan kepentingan dan hak, itu barangkali tidak tepat kalau itu disebut sebagai pemberdayaan. Lebih tepat itu sebagai gerakan sosial, atau kalau mengikuti Charles Tilly, Signitero, namanya consensus politics. Jadi ini sedang menantang pemerintah, mengklaim, saya membuat klaim dan pemerintah itu sebagai pihak yang disasar supaya pemerintah itu menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan mereka. Jadi ini bukan empowerment menurut saya, tapi lebih tepat social movement atau sebagai consensus politics, karena ada klaim-klaim politik yang diarahkan pada pemerintah. Ini mohon maaf saya. Jadi ini bisa jadi bahan diskusi ini. Kalau di para sarjana pemerintahan, para profesor pemerintahan kan mengajarkan itu ya, mengajarkan salah satu fungsi pemerintah kan pemberdayaan. Itu kan fungsi tambahan itu, baru. Jadi maksud saya begini, untuk apa kalau pemerintah kok memberdayakan? Karena itu yang kalau pemerintahan, sarjana pemerintahan yang harus dikejar terus adalah ya fungsi pemerintah yang dua tadi. Kalau misalnya negara itu memperdaya rakyat, memperdaya masyarakat, ya kita punya pemerintah kok, punya parlemen kok. Ya. Inilah yang harus menjadi diskurs utama. Jadi pemerintah itu perannya bukan pemberdayaan, tapi memaksimalkan, mengoptimalkan, harus berjuang keras melakukan reformasi supaya fungsi proteksi dan distribusi itu bisa berjalan. Jadi rakyat itu tidak perlu dong kemudian harus
berjibaku, harus berjuang, harus mengorganisir diri untuk memperjuangkan haknya, memperjuangkan kepentingannya. Karena yang namanya pemerintah itu kan memproteksi, mendistribusi kepada rakyat jelata yang hak kepentingannya itu dirampas oleh ini, entah oleh itu struktur negara, oleh birokrat, atau oleh teknokrat, atau oleh tengkulak, atau oleh orang-orang lalim. Itulah pemerintah. Jadi konsep pemerintah itu dasar. Tidak bisa disederhanakan menjadi pemimpin atau penguasa, tetapi ini sebagai sebuah institusi yang suprem, yang utama di dalam negara. Ya, jadi ini kita harus luruskan. Jadi artinya kalau pemerintah ya jangan ngomong kebudayaan, ngomongnya adalah lebih penting pelayanan. Nah, pelayanan ini macam-macam. Yang nanti akan kita bahas ya, konsep distribusi, konsep proteksi ini pada sesi yang khusus supaya lebih dalam. Kemudian yang ketiga, salah kaprah ketiga, pemberdayaan itu adalah kata yang bersayap. Ini pernah disampaikan Presiden kira-kira 4 tahun yang lalu. Ya, jadi beliau kan nggak biasa ngomong pemberdayaan itu. Nah, tentu Presiden sebagai Presiden kan nggak perlu menjelaskan secara detail. Ya, kalau soal detail ini kan urusannya para ahli, para ilmuwan. Pada sisi yang lain, Presiden juga pernah mengatakan kepada para menteri nggak usah bikin program yang terlalu banyak. Cukup 4, selebihnya adalah pelayanan. Jadi kata pelayanan ini penting ini. Sebenarnya ini kan paralel dengan yang kedua tadi, bahwa pemerintah ini kan melayani, bukan memberdayakan sebenarnya ya. Dan itu sama dengan, pokoknya terkait antara gagasan pelayanan lalu kritik beliau terhadap pemberdayaan sebagai kata yang bersayap dengan negara hadir. Jadi negara yang hadir. Hadir untuk apa? Ya tadi, seperti yang saya kembalikan ke tadi, itu 1 proteksi, 2 distribusi. Jadi yang namanya masyarakat itu tidak mengalami kesulitan untuk mengakses. Tidak perlu berjuang. Kita ada negara, kita ada pemerintah, ada DPR, sudah kurang apa juga. APBN-nya banyak, uangnya banyak. Gitu. Masa masih harus berjuang? Gitu. Ya. Dan sama ketika Presiden itu agak mengkritik kooperasi, meskipun kemudian dibalas oleh para aktivis kooperasi. Gitu. Karena alasannya ya kalau kooperasi itu kan rakyat harus berjuang, lalu negaranya di mana kan gitu. Negara hadirnya dari mana. Jadi beliau itu menekankan pada negara, pemerintah yang hadir. Dan memang kata bersayap itu maknanya banyak. Termasuk ini kan makna yang bisa juga ini tidak konkret ya. Bersayap itu tidak konkret, dan karena tidak konkret lalu bisa ditumpangi, bisa dimanfaatkan, tapi tidak nanti hasilnya tidak konkret untuk rakyat atau untuk masyarakat. Itu yang ketiga. Salah kaprah yang keempat, pemberdayaan itu menjadi latah, semua ikut-ikutan. Ya, di satu sisi para pihak yang memperdaya juga ngomong pemberdayaan, ya hasilnya pasti akan beda dong. Orang misalnya gini, memperdaya itu kan sama dengan membodohi. Misalnya gini, desa itu tidak akan maju karena SDM-nya rendah. Ini sudah omongan memperdaya atau membodohi. Ada juga misalnya pejabat mengatakan begini, ya desa harus repot membuat laporan. Kan itu dulu Anda yang meminta dana desa. Kalau Anda menerima uang negara, Anda harus repot membuat laporan, menata usahakan dengan tertib, bertanggung jawab. Kalau nggak mau repot, ya jangan minta dana desa. Nah, ini omongan yang memperdaya atau membodohi. Ya. Jadi kalau sekarang beliau itu berbicara dengan judul pemberdayaan,
itu artinya memperdayai sebenarnya. Jadi bukan mengedukasi, bukan membangkitkan spirit semangat gitu, tapi membuat begini gitu. Jadi kalau sudah dapat omongan begitu ya, lalu sering kepala desa itu langsung tunduk. Kalau sudah bicara sama uang lalu dikontrol dengan standarisasi, teknikalisasi, regulasi lalu tunduk. Dan saya sering menemui para kepala desa lalu konsultasi dengan saya. Ada para kepala desa mengatakan bahwa kami ini kurang sentuhan kasih sayang. Saya kaget juga gitu. Saya mengatakan, loh ini kan masalah-masalah keseharian seharusnya tanya pada pihak yang berwenang. Bukan berarti saya tidak mau memberitahu gitu. Tapi ya itulah lah situasi ya. Jadi judulnya pemberdayaan tapi isinya pemerdayaan. Jadi latah tadi maksudnya ya orang yang memperdaya tapi juga ikut memberdayakan dengan cara memperdayai gitu. Atau ini juga lalu dibentuk kalau biasanya orang itu segala masalah bikin lembaga dong, bikin instansi lah. Jadi pendekatannya bukan institusional tapi instansional. Bikin instansi gitu. Itu kan sejak tahun dulu itu sudah masih zaman Orde Baru ya, lalu muncul organ-organ dalam negara itu namanya pemberdayaan. Entah itu direktorat jenderal atau direktur atau dinas atau apalah. Jadi embel-embelnya itu dimasukkan dalam situ. Jadi pemberdayaan itu diserap dalam tubuh birokrasi dan birokrasi yang sebenarnya strukturnya, institusinya belum berubah, tetapi dia banyak berbicara tentang pemberdayaan dan makanya yang terjadi ya kontradiksi dan salah kaprah tadi. Judulnya pemberdayaan tapi isinya adalah pemerdayaan. Dan ini jadi masalah serius. Kalau misalnya saya kan sering mengatakan kalau di daerah itu ya, ini kan ada rezim keuangan, ada rezim teknis, lalu ada rezim sektor, macam-macam ya. Lalu saya mengatakan yang namanya dinas PMD itu harus bisa menjadi benteng yang mempertahankan, memproteksi, membela desa. Jangan begitu, jangan justru melemahkan, Anda kan memberdayakan, bukan memerdayai. Misalnya ada teman di ujung, akhirnya kan laporan, jadi yang dikejar ini laporan-laporan ini, dan tidak sedikit itu yang PMD itu malah justru yang begini gitu, kemaruk kata orang Jawa, mengambil gitu ya. Jadi itu, dan ada juga daerah yang bahwa kekuasaan dinas PU itu jauh lebih besar daripada dinas PMD. Ini salah besar, ini bukan pembangunan desa tapi pembangunan di desa. Jadi infrastruktur yang paling diutamakan. Saya kompori, dinas ini harus tegak, harus duduk, mempertahankan, membela desa. Bukan begitu caranya. Bukan memberdayai, tapi harus memberdayakan. Kemudian yang kelima ya, itu ya akhirnya pemberdayaan itu tadi ya, karena sudah salah makna dari awal menjadi teknokratik dan birokratik. Teknokratik itu intinya semuanya diukur, semuanya diteknikalisasi, ada standarisasi gitu, ada instrumentalisasi gitu. Jadi ini kan urutannya itu kan ada problematisasi, teknikalisasi, instrumentalisasi, standarisasi, lalu ada implementasi, dan nanti ujungnya pertunjukan gitu. Nah itu semuanya nanti dibungkus dalam regulasi gitu. Nah itu ketemu, sebenarnya kan birokrasi sama teknokrasi ini dua set yang berbeda, sangat berbeda ya. Jadi tapi bisa bertemu, yang mempertemukan mereka itu regulasi. Regulasi itu ya dari standar-standar ini yang kemudian dibuat aturan yang mengikat orang banyak. Jadi punya tujuan yang baik, punya niat yang baik, tetapi karena caranya keliru sehingga hasilnya nggak seperti yang diharapkan. Hasilnya bisa gagal dan dampaknya bisa buruk. Termasuk tujuan yang mereka mau kejar.
target-target yang mau dikejar itu juga nggak sesuai ya. Jadi misalnya begini, sertifikasi kayu, sertifikasi sawit, mungkin juga ada sertifikasi yang lain. Itu instrumen teknokrasi. Lalu para pihak, lembaga internasional, pemerintah, LSM itu membawa tema memberdayakan petani, memberdayakan pekebun itu, memberdayakan. Tapi memberdayakannya dalam rangka untuk sertifikasi ini, melayani sertifikasi ini, bukan melayani kepentingan mereka. Itu namanya teknokrasi. Ya. Itu ada sertifikasi SVLK atau apa. Petani kan ngomong, ini biaya 80 juta ini kan berat bagi kami. Nilai tambah kami apa kalau sudah SVLK? Ya di mana-mana yang namanya standar, yang namanya hak intelektual itu pasti itu anti rakyat. Itu menghambat rakyat. Sehingga mengapa Cina itu yang gitu-gitu yang menghambat rakyat itu kan dipotong. Jadi serba teknokrasi itu dipotong oleh pemerintah, dan kemudian spiritnya lalu yang namanya kolaborasi antara rakyat dan desa ini kan mengepung dunia. Ini spirit yang kemudian dikeluarkan, dimobilisasi oleh Jack Ma, Alibaba itu desa mengepung dunia, bukan lagi desa mengepung kota lama Setung itu ya. Nah ini teknokrasi itu memang tirani yang di atas nama kebenaran, kebaikan, dan katanya keadilan. Tapi saya nggak percaya yang namanya teknologi itu bisa memudahkan hidup manusia, tetapi teknokrasi itu kan membawa teknologi yang dimasukkan dalam regulasi, itu justru membuat hidup manusia lebih susah, terhambat gitu ya. Tapi janjinya baik, janjinya sangat baik. Jadi akhirnya begitu semuanya diukur termasuk di data gitu ya. Jadi kalau teknokrat kan sifatnya mengejar data. Seluruh desa dibuat dengan sistem data yang terpusat. Nanti semuanya untuk melayani data. Orang desa untuk melayani data. Ini judulnya pemberdayaan juga itu ya. Jadi desa diberdayakan untuk membuat data, untuk mengirim data. Nanti pendamping juga gitu. Datanya dikumpulkan, dianalisis, lalu ujungnya jadi pertunjukan menteri. Ya. Ini pemberdayaan ini kalau teknokratik begitu, ujungnya itu pertunjukan itu, nggak membawa perubahan di sini, nggak. Jadi cuma pertunjukan. Jadi itu yang mau saya katakan. Jadi kalau pemberdayaan ini kan cara pandangnya bukan teknokratik begitu, tapi harus sosiologis, harus politik. Kemudian itu yang kelima. Yang keenam, pemberdayaan itu terjebak menjadi pengembangan kapasitas, pelatihan. Kata teman ini memberi kemampuan, keterampilan. Wujudnya pelatihan jahit menjahit itu ya. Ya elah. Itu ya. Jadi sahabat Santlov itu kan sudah ngerti ya, pelatihan itu nggak akan membawa perubahan besar. Ya, dulu saya dengan sahabat Bito Wikantoso ketika menyiapkan pendampingan kan untuk pemberdayaan juga kan. Jadi pendampingan itu kami sepakat, satu, jangan pakai PTO, petunjuk teknis operasional. Kedua, bahwa pendampingan itu tidak boleh anti politik. Lalu ketiga, yang namanya pendampingan itu nggak perlu pelatihan, ya, karena pelatihan itu lalu jadi teknis semua, gitu. Jadi akan kehilangan hakikat. Jadi kalau pendamping itu mau membaca, berdiskusi, dan kerja lapangan, pasti akan menjadi pendamping yang hebat. Nggak usah pelatihan. Saya kan juga nggak pernah pelatihan juga. Saya mengerti banyak hal, bahkan bisa membuat pasal-pasal dalam hukum tanpa harus pelatihan legal drafting kan gitu. Tapi karena itu tadi ya, karena membaca, kemudian berdiskusi, berinteraksi di dunia nyata gitu. Jadi pengembangan kapasitas ini kan ini ya, residual ya, residual. Sisanya sisa. Karena sumber daya ekonominya udah diambil semua oleh yang besar, yang kuat.
Lalu yang kecil-kecil itu yang di desa, yang di masyarakat, yang miskin, yang petani gitu dikasih pengembangan kapasitas. Nah ini kan akses sama aksesnya sudah nggak ada. Jadi orang dilatih jahit menjahit, tetapi kan hanya sebatas bisa menjahit. Padahal persoalannya kan bukan itu. Bukan soal kemampuan jahit menjahitnya itu, tetapi alat produksi aset sama akses yang nggak punya kan gitu. Jadi banyak ini yang istilahnya ini terkait yang ini kan teknis ya, pelatihan pengembangan kapasitas itu kan teknis, itu penting dilakukan tapi tidak cukup atau itu kan belakangan. Saya lebih percaya pada petuah Benjamin Barber. Jadi kalau para pihak yang diberi kekuasaan itu kan namanya empowerment gitu. Maka pihak itu akan belajar mencari pengetahuan untuk bagaimana menjalankan kekuasaan itu. Itu akhirnya membangkitkan kepedulian. Sebaliknya, Barber bilang bahwa pihak yang diberi pengetahuan tanpa kekuasaan itu hanya akan menimbulkan ketidakpedulian dan kurangnya tanggung jawab. Jadi ini ya, pengembangan kapasitas itu di situ. Problemnya itu kan bukan kurangnya kapasitas, tapi kurangnya otoritas. Sehingga itu yang kemudian saya katakan sebagai, kalau di dalam dunia pemerintahan namanya governabilitas. Governabilitas itu bukan hanya sekedar kemampuan, bukan, tetapi otoritas dulu, kuasa untuk mengambil keputusan, baru kemudian kapasitas. Nah ini kan karena kita cara pandangnya sangat benci pada kekuasaan, pokoknya segala yang berbentuk kekuasaan, kewenangan itu dipotong dulu. Ya, padahal empowerment itu yang memberi power ini, memberi kekuasaan ini yang jantungnya di situ. Dengan kekuasaan lalu orang itu kan akan mencari tahu. Nah di sinilah lalu kita edukasi. Jadi empowering itu kuasa dulu, kedua edukasi. Edukasinya jangan kemudian dibungkus dengan pengembangan kapasitas, karena pengembangan kapasitas itu kan asumsinya itu bodoh. Ya memang bodoh, tapi bodoh itu problem kedua. Problem pertamanya bahwa mereka itu powerless, tidak berkuasa, tidak punya kekuasaan atas aset dan akses. Itu ya, jadi kalau pemberdayaan, makanya kan judulnya jadi pelatihan kan. Pelatihan itu kan jadi serem banget. Pelatihan penting itu, tapi ini harus kita harus digunakan untuk membongkar itu tadi. Harus ada daya kritis dan yang lebih penting ini kan istilahnya rakyat terdidik dan terorganisir gitu. Itu namanya empowerment begitu. Yang ketujuh, pemberdayaan terjebak menjadi proyek. Nah, itu pasti itu. Saya nggak usah ngomong panjang lebar, semua udah tahu. Itu tadi yang namanya bersayap, yang namanya teknokratik itu kan ujungnya kayaknya proyek. Jadi bukan gerakan, bukan kebijakan, ya, bukan pelayanan, tapi proyek. Proyek itu apa? Anda tahu lah proyek itu. Nanti ujungnya adalah pertunjukan. Proyek itu sangat dekat dengan istana pasir. Dia tidak akan membawa perubahan yang fundamental sesuai dengan spirit di balik empowerment, di balik kita itu, di balik kekuasaan. Ini itu hanya proyek aja. Ya, udah ngerti ya proyek itu. Jadi saya nggak ngomong panjang. Nanti saya akan bicara di tempat lain. Proyek. Saya akan olok-olok proyek itu. Kemudian yang 8, terjebak menjadi ini ya, tindakan populis yang menyenangkan rakyat tapi tidak menolong rakyat. Jadi ini bantuan. Jadi ini kan jalan yang mudah ya, kalau ini kan biasa ditempuh oleh pemimpin politik, oleh politisi ya. Kalau di Amerika namanya gentong babi namanya, pork barrel. Jadi dana yang dikelola atau dibawa atau disalurkan oleh politisi dalam rangka untuk merawat popularitas, menjaga kedekatan. Ya itu hal biasa saja, di mana-mana begitu. Karena prinsipnya kalau politisi, masa yang boleh membawa uang hanya eksekutif, kami nggak boleh membawa kan? Itu hal yang biasa, nggak apa-apa, ya.
Tapi kan problemnya ini kan pola seperti ini antara populisme sama teknokrasi ini sebenarnya dua konsep yang berbeda, tapi kalau urusan ini ada titik temu ini. Jadi ini yang namanya proyek bantuan ini menemukan ya, ada konvergensi antara politisi sama teknokrat. Ya. Ujungnya bukan perubahan. Karena kalau politisi itu kan menghadapi gurita itu kan berat. Gurita birokrasi itu kan berat. Makanya dia populis dengan cara membagi-bagi itu. Ya itu pasti akan dikritik oleh banyak orang. Tapi kenapa yang dikritik bukan yang guritanya itu? Gitu. Karena apa? Karena gurita itu kan dijaga oleh teknokrat. Kalau teknokrat di mata orang banyak itu kan benar dan baik. Ya, jadi tidak mencuri seperti politisi gitu ya. Tapi ini masalah serius ini. Jadi karena ada gurita, ada struktur yang besar, lalu mereka berbuat populis dengan proyek-proyek bantuan. Tapi proyek-proyek bantuan itu diteknokratisasi juga, sehingga nanti ya pokoknya ginilah, kemanapun uang pergi, mau dibawa oleh siapapun, entah oleh presiden, pasti akan dikawal secara ketat dengan teknokrasi. Sehingga yang terjadi bukan bukan uang rakyat yang berdaulat, tapi uang negara yang selamat. Dan ini uang yang sampai ke rakyat itu pasti menyenangkan rakyat, pasti itu. Mau program apapun itu ya, bantuan-bantuan, entah itu PKH, BNPM atau yang lain-lain, barangkali termasuk dana desa yang diteknokratisasi ini juga begitu. Menyenangkan rakyat, tetapi tidak menolong rakyat, tidak memperkuat rakyat. Ya ini hanya untuk itu saja lah. Ya namanya proyek kan begitu. Saya sering mengatakan kalau ketemu sama Dewan, harus ini dong, harus berjuang uang rakyat ini. Uang rakyat itu beda dengan uang negara. Jadi kalau DPRD kok latihan teknis itu, bintek itu ya kata DPRD ini jangan sampai kami ini dibodohi, dibelidui istilahnya, dikibuli gitu. Tapi saya mengatakan bahwa bimbingan teknis dengan pasal-pasal yang detail itu juga jauh lebih dibodohi gitu. Jadi artinya ketika membaca uang itu pakai nalar-nalar teknokratik, bukan nalarnya rakyat. Jadi semakin dihijaukan, dan itu yang namanya politik teknokrasi mengawal uang itu di situ itu ya, dengan nalar-nalar yang rigid, yang rumit itu. Jadinya apa? Jadinya kan cuma output. Ya. Infrastruktur ya dibangun tahun ini ya, ini yang infrastruktur sekarang ini ya. Nanti tahun keempat udah rusak, udah minta lagi. Kan gitu, itu namanya melalui sana pasir juga. Jadi kalau misalnya teknokrat mengkritik politisi itu berpikir jangka pendek, teknokrat juga demikian. Sama, jangka pendek. Ya. Jadi teknokrasi mengklaim membawa kebaikan dan kebenaran, ya, itu sebenarnya tirani, ya. Tirani atas dasar kebaikan dan kebenaran, tapi akan jauh dari prinsip-prinsip daulat rakyat atau kerakyatan. Kemudian yang ke-9, memperdaya dan melemahkan desa. Ini kan desa jadi objek ya. Padahal desa juga jadi subjek. Kalau di dalam undang-undang kan ada ranah, ada pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan. Jadi ini ranahnya desa ya. Ranahnya desa untuk self, untuk memberdayakan diri sendiri bersama masyarakat. Tapi juga desa itu dikepung. Yang namanya pemberdayaan dalam pengertian teknokrasi dan proyek ini juga mengepung macam-macam ini. Wah, luar biasa. Kepungan pemberdayaan dari dulu gitu. Jadi pemberdayaan yang seperti ini atau termasuk pemberdayaan sektoral ini masuk ke dalam desa, melalui desa, tetapi tanpa melibatkan desa. Itu namanya neoliberalisme. Artinya orang masuk ke bertamu ke rumah tangga itu, pertama bertamu gitu ya. Habis itu setelah dia kerja, yang tuan rumah suruh minggir gitu. Nah itu yang ditempuh dengan pendekatan kelompok-kelompok, beternak kelompok apapun, sektor apapun, bikin kelompok. Ya, nanti kalau kayak kelompok tani, gapoktan ya
memang tidak semakmur, tidak banyak uang, tapi banyak juga gapoktan itu yang nakal itu banyak. Harus diakui secara jujur itu. Ya sehingga ini kan hanya untuk merawat rutinitas saja, merawat daya beli, merawat hubungan hubungan pemilih itu, konstituensi yang didasarkan pada kerumunan, bukan konstituensi yang rakyat yang kuat atau civil society, tapi hanya kerumunan saja kan gitu ya. Nah itu tapi kalau yang kayak gapoktan, kayak P3A gitu kan, ini kan lebih banyak kerjaannya, uangnya sedikit itu, uangnya sedikit lalu banyaklah permainan di situ. Kalau mau jujur, dan saya mendorong orang untuk meneliti itu. Saya dulu juga sudah pernah menemukan kisah itu di Klaten, bagaimana pengurus gapoktan itu ya dahsyat. Jadi, tetapi intinya begini, cara-cara seperti itu ya, yang konon disebut sebagai pemberdayaan, itu justru menciptakan dinasti kelompok masyarakat. Nanti ada di kelompok hutan, kelompok kebun mungkin ya, tapi yang sekarang yang di mana-mana namanya Pok Darwis. Jadi ini menjadi satu dinasti yang kemudian bisa menimbulkan sengketa dengan segmen yang lain, dengan warga masyarakat yang lain, dan lebih dengan pemerintah desa. Jadi inilah yang pemberdayaan, lalu desa jadi lemah. Ini kalau sudah jadi dinasti yang di sini ini yang dibuat oleh pemberdayaan tadi, ya memang kayaknya berdaya gitu ya. Tapi saking berdayanya dia menjadi dinasti yang untouchable, yang tidak bisa disentuh di sini. Ya. Jadi itu yang banyak sekali lah, nanti desa-desa itu hanya jadi objek, menjadi lokasi gitu. Dan sekali lagi ini ya tidak akan membawa perubahan besar, kecuali hanya merawat rutinitas yang ujungnya proyek untuk pertunjukan menteri. Ya. Kemudian yang terakhir dari itu semuanya, saya ingin mengatakan bahwa pemberdayaan itu anti politik. Dari cara menerjemahkannya aja udah anti politik, cara kerjanya teknokratik, anti politiknya, termasuk populisme itu juga anti politik. Problemnya kan bukan karena rakyat nggak punya uang gitu, tapi kan akses itu dibatasi oleh struktur birokrasi yang besar, oleh struktur ekonomi politik yang besar. Ya, jadi keterbatasan akses itu kan itu politik itu, tapi ini kan dihindari ini, jadi nggak mau disentuh ya. Jadi lalu di sini dia lebih banyak mendistribusi tapi tidak melakukan proteksi atau melakukan reformasi untuk membongkar struktur ini. Jadi kita ini ya itu namanya order itu tertib, tata tertib lah, masyarakat baris berbaris. Ada banyak partai yang ngomong rakyat gitu, tapi yang dijaga order itu, tertib itu, bukan membongkar struktur untuk memperkuat darurat rakyat, bukan. Partai harus dikritik juga gitu, tapi harus kita dorong untuk jadi bagaimana kita mengisi mengubah konsep pemberdayaan yang anti politik itu menjadi pro politik. Jadi artinya saya kalau bisa ya didorong lah bagaimana pemberdayaan itu bisa berubah menjadi pemberkuasaan, atau paling tidak gini ya, meskipun pemberdayaan sudah lazim ya, nggak apa-apa ini kata ini udah lazim, tapi diskurs, counter diskurs itu harus kita sampaikan terus menerus, dan judulnya itu pemberdayaan tapi isinya pemberkuasaan. Jangan malah isinya judulnya pemberdayaan tapi isinya pemerdayaan. Nah, ini kan celaka 17 ya. Jadi kita subversi dengan politik. Jadi kita bisa lakukan repolitisasi pemberdayaan, sehingga yang disebut pemberdayaan atau empowerment itu ya kuasa itu macam-macam. Kalau kita lihat dari sudut pandang pemerintah ya membuka akses, memberikan kesempatan. Kepentingan itu penting, kepentingan itu jangan dicaci maki sebagai
kejahatan, sama juga ketika kita mencaci maki terhadap kuasa. Kita tidak akan mengalami transformasi besar kalau kita mencaci maki kekuasaan dan kepentingan. Itu harus kita kasih ruang, dan hukum itu memang kita buat untuk memberikan ruang atau sebagai otot yang bisa ekspresi kehendak politik itu. Jadi artinya pemberdayaan atau empowerment harus kita maknai dulu sebelum ngomong yang lain-lain deh, gitu ya. Sebelum ngomong yang lain bahwa ini harus politik, ya. Jangan teknis, jangan sekedar daya, jangan sekedar pelatihan, gitu. Tapi ini harus dengan politik, dengan kekuasaan. Saya kira begitu yang saya sampaikan pada hari ini. Matur nuwun.